Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran IPS di minggu kedua di bulan Oktober. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki tentang jenis-jenis lembaga sosial. Tujuan pembelajaran kali ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga sosial. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, menghargai, dan percaya diri. Lembaga sosial terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, lembaga keluarga, yang kedua, lembaga agama, yang ketiga, lembaga ekonomi, keempat, lembaga pendidikan, dan yang kelima ada lembaga politik. Kali ini kita akan membahas dua lembaga dulu. Yang pertama adalah lembaga keluarga dan yang kedua lembaga agama. Yang pertama kita bahas adalah lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota-anggotanya sehingga setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Dalam keluarga, seseorang anak diperkenalkan cara beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan budaya di mana ia berada. Dalam kehidupan sosial, ada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Coba kalian lihat gambar yang putih itu adalah keluarga inti, ya kan? Dan anak-anak yang belum menikah, serta keluarga besar yang terdiri atas kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, anak dan cucu. Nah, kalian bisa lihat gambar yang kuning di pojok sebelah kanan. Itu adalah keluarga besar. Jadi, lembaga keluarga itu adalah lembaga yang menaungi kalian ketika kalian lahir. Nah, di dalam lembaga keluarga itu kalian akan dituntun bagaimana cara bersikap, terus kalian disekolahkan, ya kan, kalian memiliki seorang public figure berupa ayah dan ibu kalian sehingga kalian harus berbuat lebih baik. Nah, jadi ketika lahir kalian berada di dalam lembaga keluarga. Awal terbentuknya keluarga adalah melalui proses perkawinan. Dalam proses perkawinan ini dihasilkan keturunan yang membentuk keluarga inti. Tujuan perkawinan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keturunan. Yang kedua, meningkatkan status sosial. Yang ketiga, menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang renggang dan putus. Kenapa meningkatkan status sosial? Karena status sosial orang yang sudah menikah itu lebih tinggi dibandingkan orang yang belum menikah. Karena orang yang sudah menikah itu dianggap sudah dewasa karena ia telah bisa mengambil keputusannya sendiri sehingga dia bisa membangun keluarganya sendiri. Fungsi lembaga keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami istri dalam meneruskan keturunannya. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Fungsi perlindungan sangat perlu untuk anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarganya, ya kan? Apabila kalian dinakalin sama teman, pasti kalian ngadunya ke orang tua. Nah, itu adalah fungsi orang tua sebagai proteksi atau perlindungan yang melindungi anak-anaknya. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakatnya. Yang keempat, ada fungsi ekonomi. Keluarga, terutama orang tua, mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya, ya kan? Misalnya kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan akan pendidikan, ya kan? Kebutuhan tentang sekolah, terus habis itu kalau sekolah kalian beli seragam, alat tulis, semua apa yang kalian butuhkan dipenuhi oleh orang tua kalian. Yang keempat, ada fungsi afeksi. Dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian antara anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol atau pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga.
Yang ketujuh ada fungsi pemberian status. Melalui perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri, keluarga, anak-anak, dan masyarakatnya. Bentuk keluarga di masyarakat terdiri atas beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Menurut jumlah suami atau istri. Monogami, yaitu perkawinan antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Yang kedua ada poligami, yaitu perkawinan antara seseorang dengan lebih dari satu suami atau istri. Perkawinan poligami dibedakan menjadi dua, yaitu poligini. Perkawinan antara laki-laki dengan beberapa perempuan. Yang kedua poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki. Menurut asal suami atau istri, ada endogami, yaitu perkawinan dari lingkungan sendiri. Contohnya perkawinan satu suku atau satu kerabat. Misalnya, orang Jawa menikah lagi dengan orang Jawa, itu merupakan perkawinan endogami. Yang kedua ada eksogami, yaitu perkawinan di luar lingkungan sendiri. Kalian kan telah mempelajari tentang lembaga keluarga yang tadi Ibu jelaskan. Sekarang kalian harus menuliskan peran dari anggota keluarga di bawah ini. Minimal 3 peran, kerjakan di buku latihan. Nah, ini adalah tugas yang pertama ya, ingat. Kamu tuliskan peran-peran dari nama-nama anggota keluarga di bawah ini. Kalau kamu punya kakak, kamu boleh tambahin kakaknya perannya apa saja. Oke? Yang kedua, kita akan membahas tentang lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dari masyarakat, yang telah dilakukan dan dirumuskan serta yang dianut secara luas dan dipandang perlu serta benar. Lembaga agama bermanfaat menuntun manusia menemukan kedamaian yang hakiki. Menurut Durkheim, agama adalah sarana bagi manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta, sehingga manusia senantiasa mendekatkan diri agar mendapatkan petunjuk, serta kenyamanan, keselamatan, dunia, dan akhirat. Jadi, biasanya di Indonesia itu terdapat 5 lembaga agama. Ada Kristen Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, ada Buddha, ada Islam, terus ada Buddha dan sebagainya. Fungsi lembaga agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang ketiga, merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Yang keempat, ada pedoman perasaan keyakinan. Yang kelima, pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Yang keenam, pedoman keberadaan atau eksistens. Keberadaan alam semesta dan seisinya dapat disikapi oleh manusia dengan cara rasa syukur dan ikhlas kepada Sang Pencipta. Yang ketujuh, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Jadi intinya fungsi lembaga agama itu adalah mengatur tata cara hubungan tentang manusia terhadap manusia dan terhadap Tuhan, ya kan? Ketika kalian menganut suatu agama, kalian berprinsip pada keyakinan. Apa yang kalian yakini itu biasanya akan kalian acu sebagai agama yang kalian pilih, gitu. Menurut Light, Keller, and Calhoun, agama terdiri atas beberapa unsur, yaitu yang pertama, kepercayaan agama, yaitu suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Yang kedua, simbol agama, yaitu identitas agama yang dianut oleh umatnya. Yang ketiga, praktik agama, yaitu hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya, serta hubungan horizontal, hubungan antara umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat ada umat, yaitu penganut agama. Dan yang kelima ada pengalaman keagamaan, yaitu berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganutnya secara pribadi. Setelah kalian mempelajari tentang lembaga agama, sekarang kalian lengkapi tabel di bawah ini, tuliskan di buku latihan kalian. Kalian tulis ya tabelnya. Nah,
Kalian cari deh kitab sucinya, tempat ibadah, hari besar, dan gambar tempat ibadahnya. Kerjakan di buku latihan, gambarnya ditempel di sebelahnya ya. Ingat, pengumpulan tugasnya ditunggu sampai jam 6. Ya, semoga kalian gak telat lagi dalam mengumpulkan tugas-tugas yang sebelumnya juga harus dikumpulkan. Kirimkan ke alamat email sesuai dengan kelasnya ya. Ditunggu sampai jam 6 sore. Ketika kalian sudah selesai mengirim emailnya, lapor ke PJ bahwa kalian sudah mengerjakan tugasnya dan screenshot buktinya sudah mengirim email. Sekian pembelajaran IPS hari ini. Semangat terus belajarnya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.